Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan Sapaan Firman saat ini. Sapaan Firman menyapa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita percaya bahwa Tuhan mempunyai keputusan yang mutlak. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat adalah yang terbaik bagi setiap kita. Tapi di satu sisi Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita percaya kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan setiap kita. Saudaraku, saat ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Jadi di ayat yang pertama, Raja Hizkia, yang adalah raja ke-13 dari kerajaan Yehuda, anak dari seorang raja bernama Ahaz, mengalami sakit, penyakit yang mematikan. Karena di ayat 1 jelas dikatakan jatuh sakit dan hampir mati. Penyakit yang diderita Hizkia adalah penyakit barah. Penyakit barah itu adalah penyakit yang sama yang diderita oleh Ayub. Dan sama seperti itulah ke-6. Saudaraku, datanglah seorang nabi, Nabi Yesaya, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Hizkia. Pesannya adalah, engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Saudara perhatikan, ayat ini jelas mengajar kepada setiap kita bagaimana seorang raja yang sangat berkuasa ketika datang seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan, untuk memberitahukan penyakit yang mematikan itu, raja menerima segala sesuatu. Dia tidak marah. Dia tetap berpikiran positif. Dia tetap percaya Tuhan punya rencana atas hidupnya. Ayat yang kedua di sana dikatakan demikian. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Setelah mendengar berita bahwa ia akan mati karena penyakit barah yang dialami, yang dilakukan Hizkia adalah memalingkan muka ke dinding dan ia berdoa. Ya, mungkin dengan memalingkan muka, berdoa lebih berkonsentrasi. Ya, mungkin kalau saat ini kita berdoa konsentrasi dengan tutup mata, masuk kamar di tempat yang sunyi. Lalu beginilah doa Hizkia kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudaraku, dari 3 ayat ini kita dapat mengambil satu pembelajaran bahwa keputusan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia adalah Raja Hizkia akan mengalami kematian. Tetapi ayat yang keempat, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Jadi ketika Nabi Yesaya mau pulang, belum sampai pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Firman Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, "Baiklah, baliklah, dan katakanlah kepada Hizkia." Jadi disuruh kembali Nabi Yesaya. "Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, dan telah kulihat
air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudaraku, kalau kita tahu ada seseorang yang akan menghadapi kematian, maka ada baiknya kalau kita memberitahukannya. Supaya apa? Supaya ia mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Ketika Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia, sekalipun penyakit yang diderita oleh Raja Hizkia menyakitkan, tetapi besar kemungkinan lebih menyakitkan lagi adalah perasaan yang dialami Raja Hizkia. Perasaan yang dialami Raja Hizkia mungkin Allah menentangnya, Allah membencinya, sehingga baru saja dia berperang, sekarang terkena penyakit yang mematikan. Hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat perkara yang mustahil, ada vonis kematian. Dokter bisa saja memvonis dengan keterbatasan medis. Ternyata, tidak hanya dokter yang bisa memvonis. Nabi Tuhan saja bisa mengatakan vonis kematian. Seperti yang Nabi Yesaya katakan kepada Hizkia. Seorang nabi tidak sembarang bicara. Sakit raja tidak dapat disembuhkan. Sakitnya sudah parah. Hampir mati. Berarti waktu hidupnya tidak lama lagi. Sebentar lagi. Dan Yesaya mengatakan ini ketetapan Tuhan. Tidak mungkin dapat dibantah. Saudara bisa bayangkan seorang nabi menyampaikan pesan tidak mudah, penuh resiko. Bagaimana kalau Raja Hizkia tidak berkenan? Raja Hizkia marah. Tetapi Raja Hizkia mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini satu hal yang luar biasa, loh, saudara. Seorang nabi mau mendengar apa yang disampaikan, walaupun itu menyakitkan dari seorang nabi. Ya, kalau orang Kristen sekarang belum jadi raja, dikasih tahu sama hamba Tuhan, marah duluan. Hizkia seorang raja, datang nabi memberitahukan kamu akan mati. Hari ini kita belajar bahwa kita harus menghayati hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Hidup orang Kristen ini sesungguhnya memiliki karakter yang istimewa, saudara. Kenapa saya katakan hidup orang Kristen memiliki karakter yang istimewa? Karena manusia itu diciptakan berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Hidup orang Kristen bukanlah pasif, menerima segala sesuatu sebagai nasib. Tetapi Tuhan memberikan ruang dan waktu serta kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saudaraku, dari pembelajaran ini kita akan belajar bahwa Raja Hizkia punya kerinduan untuk sembuh, untuk hidup kembali. Tetapi keputusan Tuhan, Raja Hizkia mati. Seringkali dalam kehidupan ini, keputusan Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu sering kita alami. Sebagai orang yang dewasa rohani, harusnya kita menyadari bahwa tidak semua keinginan kita akan terjadi. Dalam kisah Raja Hizkia, keputusan Tuhan, Raja Hizkia mati. Tapi keinginan Raja Hizkia, dia sembuh. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Sehingga apa yang Raja Hizkia alami akhirnya adalah satu kesembuhan yang luar biasa. Kita tahu bersama, nama Hizkia itu berasal dari kata Eskias. Eskias artinya Yahweh adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Ia menjadi seorang raja di Yehuda, raja yang ke-13. Raja yang ke-13. Alkitab mencatat, dia menjadi raja pada usia 25 tahun. Dan ia memerintah selama 29 tahun. Ia seorang raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dia seorang raja yang melakukan apa yang dilakukan oleh leluhurnya, yaitu Daud. Saudaraku, Hizkia adalah seorang raja yang terkenal dekat dengan Tuhan, seorang reformis, pembaharu.
Apa yang Hizkia lakukan ketika dia menjadi raja? Dia menguduskan rumah Tuhan. Dia memperbaiki rumah Tuhan. Bahkan Raja Hizkia kembali mengadakan perayaan Paskah. Dan pada perayaan Paskah tersebut dia menyumbang 1.000 lembu, 7.000 domba. Raja Hizkia juga mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Mengatur persembahan pertama dari pekerjaan. Mengatur perpuluhan. Dan Raja Hizkia membangun sebuah bendungan dan saluran air ke kota, menjadi berkat bagi bangsa. Hizkia menjadi seorang raja yang melakukan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Dia membangun kembali rumah Tuhan. Dia mengadakan kembali perayaan Paskah. Dia memberi sumbangan buat para imam dan Lewi. Dia membangun bendungan untuk kesejahteraan bangsa. Tetapi, di dalam kehidupannya pun, Raja Hizkia menghadapi berbagai ujian. Ujian yang pertama, Yehuda dikepung oleh Asyur, oleh Sanherib. Ujian yang kedua, Raja Hizkia mengalami sakit, hampir mati. Ujian yang ketiga, ujian kesombongan, ujian keangkuhan, karena semakin kaya. Tetapi, apa yang Hizkia lakukan menjadi pembelajaran kita saat ini. Dari 2 Raja-Raja 20 yang kita baca tadi pertama kali, di ayat yang ketiga, ada doa Hizkia di sana. Begini doa Raja Hizkia. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, keputusan Tuhan di awal Hizkia akan mati. Tapi ketika Tuhan mendengar doa Hizkia, keputusan Tuhan berubah. Tanda petik berubah. Tuhan memperpanjang hidup Hizkia 15 tahun lagi. Saudaraku, di dalam segala pergumulan, respon yang benar akan menentukan bagaimana kita bersikap menghadapi masalah. Lalu kita juga harus menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dalam segala hal kita tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah beri. Kita tidak berhak menuntut Tuhan. Kita tidak berhak menyalahkan Tuhan. Yang Raja Hizkia lakukan, sehingga kemurahan Tuhan terjadi atas Hizkia. Keputusannya Tuhan yang tadinya Hizkia mati, menjadi diperpanjang usianya. Apa yang menjadi teladan agar kita dapat pelajari dari seorang pribadi raja yang bernama Hizkia? Saudara perhatikan dari doa ini, kita dapat melihat bahwa Hizkia memiliki kehidupan dalam kerendahan hati. Ketika Nabi Yesaya datang untuk memberitahu mengenai kematiannya, Hizkia mengambil sikap positif kepada pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Raja Hizkia tidak keberatan, tidak marah kepada Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Hizkia mengerti bahwa keputusan Tuhan menjadi ketentuan yang berlaku bagi hidupnya. Raja Hizkia percaya bahwa hidupnya adalah pemberian Tuhan. Raja Hizkia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Sekalipun dia seorang raja, dia tetap menghargai seorang nabi yang membawa pesan Tuhan kepadanya. Sikap kerendahan hati kita dalam menghadapi masalah akan menjadikan kita memiliki pola pikir yang berkembang. Orang-orang yang rendah hati ketika menghadapi masalah biasanya lebih dapat mengambil makna dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya, baik peristiwa yang positif maupun yang negatif. Orang-orang yang rendah hati akan lebih mudah menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Karena orang yang rendah hati mau dikoreksi, mau belajar. Raja Hizkia memiliki kehidupan di dalam kerendahan hati. Yang kedua, Raja Hizkia
memiliki kehidupan yang bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam Yesaya 38 ayat yang ke-16. Jadi kisah mengenai Hizkia ini dicatat dalam 3 kitab, Bapak Ibu Saudara. Kitab Yesaya, 2 Raja-Raja, 2 Tawarikh. Semua mencatat mengenai Raja Hizkia. Di dalam Yesaya 38 ayat yang ke-16, Raja Hizkia berkata kepada Tuhan begini, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Raja Hizkia hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan loh, dia seorang raja. Seorang raja memiliki kekuasaan. Mungkin dia bisa memanggil banyak tabib untuk berusaha menyembuhkan penyakitnya. Mungkin dia bisa mengusahakan berbagai cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Tetapi Raja Hizkia berkata kepada Tuhan, "Tenangkanlah rohku. Tuhan, buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh." Mungkin doa yang sama bisa Bapak Ibu sudah ucapkan kepada Tuhan. Jika saat ini engkau sedang mengalami penderitaan karena sakit penyakit, Hizkia berdoa, "Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh." Hizkia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang berserah di tengah-tengah kemustahilan kehidupannya. Orang yang bergantung kepada Tuhan berserah di tengah-tengah keputusasaan yang harus dia jalani. Saudara masih ingat ketika Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun? Ada keputusasaan. Kenapa saya katakan keputusasaan? Pasukan Fir'aun sudah dekat di belakang, di depan ada Laut Teberau. Keputusasaan. Maju kena, mundur kena. Saudaraku, Musa bergantung kepada Tuhan. Orang yang hidup bergantung kepada Tuhan. Dia berserah di tengah kemustahilan. Karena Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bersama Tuhan, selalu ada harapan dan kemenangan atas keputusasaan. Orang yang hidup bergantung kepada Tuhan, dia tetap berharap di tengah ketidakpastian. Sekalipun kondisi tidak pasti, apalagi saat ini Bapak Ibu Saudara kita ada dalam kondisi yang tidak pasti. Di tengah-tengah PPKM yang sedang dijalankan oleh pemerintah, dalam segala kondisi yang tidak pasti. Tidak pasti kapan pandemi ini berakhir. Tidak pasti kapan kondisi ekonomi ini membaik. Tetapi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dia tetap berharap. Sekalipun di tengah ketidakpastian, seperti Abraham. Di tengah ketidakpastian, dia tetap berharap. Janji Tuhan pasti digenapi atas hidupnya. Ingatlah saudara, terkadang di dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau kita lebih dekat kepada Dia. Karena masalah itu hanya bungkus, luarnya saja. Isinya adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberikan belas kasihan kepada Hizkia. Dan di ayat yang ke-6 dari 2 Raja-Raja 20, firman Tuhan katakan demikian. "Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Saudara bisa bayangkan ya, yang harusnya mati, divonis mati, tapi Tuhan memberikan kemurahan, umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Saudara, kadangkala doa minta umur panjang tidak salah juga ya Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita ulang tahun, suka bernyanyi ya, panjang umurnya, panjang umurnya. Mungkin tanpa kita sadari, Tuhan juga sudah memperpanjang umur kita loh dalam hidup ini. Kalau kita boleh ada saat ini, bukti Tuhan senantiasa memperpanjang hidup kita. Kadangkala kita tidak sadar. Mungkin tahun lalu kita sudah diselamatkan Tuhan dari mara bahaya, dari kecelakaan. Itulah Tuhan memperpanjang umur kita. Tuhan memperpanjang umur Hizkia. Bukan hanya sembuh dari sakitnya, tapi bonus 15 tahun lagi. Dan ternyata bukan hanya dia sembuh dan umurnya menjadi panjang,
Tuhan juga akan melepaskan Hizkia dan kota dari tangan Raja Asyur. Karena saat itu Hizkia sedang diserang. Dibebaskan dari penjajah. Dibebaskan dari bangsa Asyur. Dan janji Tuhan memagari kota ini. Bukan karena engkau, tapi oleh karena aku. Alkitab katakan, oleh karena Tuhan. Saudara, kemurahan Tuhan memberi lebih dari apa yang kita doakan. Saudara, keputusan Tuhan di awal Hizkia mati karena sakit penyakitnya. Tapi Tuhan menyembuhkan Hizkia. Dan Hizkia mengalami kesembuhan. Bukan hanya sembuh, tetapi umurnya diperpanjang oleh Tuhan. Dan kerajaan Yehuda dilindungi dan dipagari oleh Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih dari apa yang kita doakan. Saat ini, dalam kehidupan saudara mungkin ada vonis-vonis yang kau sedang alami. Vonis karena sakit penyakit, vonis karena kondisi ekonomi, karena pekerjaanmu, dari kantor, dari perusahaan. Ingatlah, contoh dalam Alkitab. Hizkia divonis mati. Tuhan menyembuhkan, menghidupkannya kembali. Bonus umur 15 tahun. Hari ini, apapun vonis dunia ini kepada saudara, vonis manusia kepada saudara, Tuhan sanggup merubah vonis itu menjadi berkat bagi setiap kita. Dan percayalah, selalu lebih besar kemurahan Tuhan dari apa yang kita doakan. Sapaan firman menyapa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.